Susu coklat yang biasanya justru dihindari saat kita menjaga berat badan, ternyata lebih cocok dikonsumsi setelah olahraga. Yuk kita simak makanan apa aja yang cocok dikonsumsi sebelum dan sesudah olahraga. Hai Itizen, perkenalkan aku Angel. Hari ini kita akan membahas mengenai makanan yang cocok untuk dikonsumsi sebelum dan sesudah olahraga. Yang pertama, sebelum olahraga. Sebelum olahraga, kita perlu untuk mengisi energi. Tapi ingat, waktu yang cocok untuk mengonsumsi makanan itu sekitar 2 jam atau 30 menit sebelum olahraga ya. Untuk makanan berat, disarankan konsumsinya 2 jam sebelum olahraga. Tapi kita juga perlu memperhatikan seperti apa jenis olahraga yang akan kita lakukan. Contohnya olahraga dengan intensitas yang tinggi, artinya kita membutuhkan makanan yang tinggi karbohidrat untuk bisa menjadi sumber energi saat kita melakukan intensitas workout tersebut. Kenapa sih kita harus makan karbohidrat yang tinggi sebelum kita melakukan workout intensitas tinggi? Karena selama kita workout, karbohidrat itu akan membantu maksimalkan glikogen kita untuk diubah menjadi energi. Inilah contoh-contoh makanan yang kita konsumsi baiknya sebelum olahraga. Yang pertama adalah energy bar. Energy bar merupakan sumber karbohidrat yang digunakan oleh tubuh untuk memaksimalkan penggunaan glikogen saat kita melakukan workout. Makan energy bar 30 menit sebelum kita workout, terutama sebelum kita sarapan, itu sungguh dianjurkan. Dan biasanya kita itu mengonsumsi 30 hingga 50 gram karbohidrat per jamnya ketika kita melakukan workout yang sifatnya intens tinggi dan lebih dari 90 menit. Yang kedua adalah smoothie. Smoothie ini baik dikonsumsi sebelum maupun sesudah kita olahraga. Supaya smoothie kalian lebih sehat, kalian bisa menggunakan susu rendah lemak atau kalian bisa menggantikannya dengan oat milk. Yang ketiga adalah air kelapa. Air kelapa juga bisa kalian konsumsi sebelum olahraga karena air kelapa mengandung tinggi elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu mengandung kalium, magnesium, dan juga vitamin dan mineral lainnya. Dimana semua mineral tersebut umumnya akan berkurang ketika kita olahraga karena akan keluar beserta keringat. Makanan berat lainnya seperti nasi merah atau nasi coklat menggunakan protein yang rendah lemak dan tidak digoreng seperti telur rebus atau mungkin roasted chicken juga dianjurkan dikonsumsi sebelum olahraga. Tapi ingat, karena ini makanan berat, kalian perlu mengonsumsinya minimal 2 jam sebelum olahraga. Kalau mungkin kalian merasa terlalu berat, kalian juga bisa menggantikannya dengan sandwich yang menggunakan telur rebus ataupun protein lain yang tidak digoreng. Dan yang terakhir, makanan tinggi serat dan tinggi protein, seperti oat maupun muesli. Di mana oat ini kan tinggi protein, sehingga dia adalah bahan makanan yang cocok untuk kalian konsumsi sebelum maupun sesudah workout, di mana proteinnya akan membantu tubuh dalam pemulihan. Tapi ada juga nih makanan yang harus kalian hindari ketika akan memulai workout. Pertama adalah makanan yang tinggi lemak. Makanan yang tinggi lemak ini tidak disarankan karena lemak akan dicerna tubuh lebih lama dibandingkan tubuh mencerna karbohidrat. Ditakutkan lemak ini tidak dipecah secara baik dan juga tidak diserap oleh tubuh, sehingga proses pencernaan dan juga metabolisme tubuh terganggu selama kita workout. Disarankan untuk kalian lebih fokus untuk makan makanan yang tinggi protein dan juga karbohidrat ya. Dan yang kedua adalah makanan pedas. Makanan pedas ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena akan mengganggu pencernaan dan pada akhirnya menyebabkan mules. Pada akhirnya, makanan pedas juga bisa menyebabkan tubuh kita kram, di mana ini akan mengganggu proses workout kita dan bahkan bisa menghentikan workout yang kita lakukan. Sesudah workout, ternyata kita juga perlu makan loh. Mungkin bagi mereka yang udah terbiasa workout, hal ini merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Tapi mungkin bagi kita yang tidak terlalu familiar dengan makan setelah workout, kita merasa bahwa memasukkan kembali kalori setelah workout ini membuat olahraga kita ini sia-sia. Padahal justru tubuh membutuhkan makanan setelah kita workout untuk pemulihan. Jadi, minum air saja tidak cukup. Kita juga perlu untuk mengonsumsi makanan tertentu yang memang cocok kita konsumsi setelah workout. Kenapa sih hal ini penting? Pertama, kita perlu mengisi kembali energi kita dengan karbohidrat dan juga mengisi kembali glikogen yang telah habis selama kita workout. Tapi bukan artinya kita boleh mengonsumsi berbagai macam sumber karbohidrat secara berlebihan ya.
Semuanya harus kita usahakan sesuai dengan takaran dan juga jumlah yang sewajarnya. Kedua, kita juga membutuhkan protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang rusak selama kita workout. Di mana protein ini akan membantu pemulihan otot dan juga membantu otot kita untuk bertumbuh. Ketiga, kita juga perlu untuk mengganti cairan yang hilang karena keringat selama kita berolahraga. Oleh karena itu, kita perlu mengonsumsi makanan yang juga tinggi kandungan cairan. Terakhir, kita juga perlu mengonsumsi bahan makanan yang tinggi akan antioksidan, di mana antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan yang mungkin terjadi akibat kita workout. Nah, kalau pilihan produknya akan aku kasih tahu nih. Yang pertama adalah minuman protein. Biasanya kita mengonsumsi protein sebanyak 15 gram hingga 20 gram setelah 45 menit kita melakukan workout, tergantung dari berat badan dan juga intensitas atau jenis workout yang kita lakukan. Yang kedua adalah makanan whole food berprotein. Nah, kalau tadi kita minum minuman berprotein, kita juga perlu untuk makan makanan berprotein yang minim dari proses pengolahan supaya nutrisi protein itu bisa terserap oleh tubuh secara maksimal. Contohnya kita bisa makan pisang, Greek yogurt, atau telur rebus, di mana ketiga bahan pangan itu bisa memberikan protein sebanyak 19 gram per takaran sajinya. Kalian juga perlu untuk mengurangi makanan yang digoreng ya, atau tinggi lemak. Perhatikan juga kondimen yang kalian gunakan, seperti kecap, saus, ataupun mayo, di mana biasanya di kondimen-kondimen itu justru memiliki hidden fat atau hidden sugar yang tidak baik untuk nutrisi tubuh kita. Yang ketiga adalah susu coklat low fat. Susu coklat mengandung nutrisi yang lengkap dari protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, dan juga cairan, di mana semua nutrisi tersebut dibutuhkan tubuh kita setelah workout. Faktanya, minum susu setelah berolahraga membantu kita untuk mengisi kembali glikogen yang sudah terpakai, membantu sintesis otot, dan juga meredakan nyeri yang timbul akibat olahraga. Tidak hanya susu coklat atau susu itu sendiri, tapi coklat itu juga bisa memiliki efek yang baik untuk kita setelah kita workout, di mana para peneliti menemukan bahwa di dalam kakao atau coklat itu mengandung nutrisi yang bernama epikatekin. Epikatekin ini berfungsi untuk membantu memperlebar pembuluh darah, di mana akan melancarkan aliran darah dalam tubuh kita setelah berolahraga. Nah, yang keempat adalah smoothie dan jus. Sebelumnya, kita harus bisa nih membedakan antara smoothie dan jus. Smoothie merupakan hasil dari blenderan buah dan sayur, sehingga teksturnya lebih kental. Sedangkan jus itu berasal dari ekstraksi cairan yang berasal dari buah dan sayur, sehingga teksturnya lebih cair. Buah dan sayur ini memiliki tinggi vitamin dan mineral serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh setelah berolahraga. Contohnya adalah pisang. Pisang memiliki tinggi kalium, di mana pisang membantu dalam metabolisme sel, kemudian ada juga beri-berian di mana tinggi akan antioksidan, dan juga bisa ditambahkan sedikit air kelapa, di mana air kelapa juga mengandung elektrolit yang dibutuhkan tubuh. Boleh nggak sih kalau kita juga makan makanan berat setelah olahraga? Jawabannya adalah boleh, tapi makan makanan berat ini bisa dilakukan 1 hingga 2 jam setelah berolahraga. Dan makan makanan berat ini juga harus fokus pada karbohidrat yang kompleks, tinggi protein, rendah lemak, dan rendah gula. Contohnya seperti dada ayam, atau mungkin ikan yang rendah lemak, dan perbanyak sayuran seperti gado-gado ataupun karedok. Oke Tizen, sekarang kalian sudah tahu kan makanan apa aja yang boleh kalian konsumsi sebelum olahraga dan setelah olahraga jika kalian melakukan olahraga sendiri. Kalau kalian mau belanja produk-produk makanan sehat yang cocok untuk dikonsumsi sebelum dan sesudah olahraga, boleh banget untuk langsung kunjungi Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia. Dan kalau kalian punya ide menarik lainnya mengenai nutrisi dan diet yang mau kita bahas, boleh banget untuk langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian, klik like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Eating dan klik tombol loncengnya. See you in the next video. Bye-bye.